cara kebanyakan kru takut ngadepin liburannya sendiri. Kalau bisa 2 minggu aja, habis itu gue naik kapal lagi. Soalnya gue lagi butuh banget duit. Nanti duit gue berhenti. Ada yang posisinya udah di atas, tapi sering minjem duit ke anak buahnya. Apa kita bakal gini juga kalau kita nggak beresin cara ngatur duit? Kalau gaji lo dolar, kenapa lo masih takut buat libur? Lo tahu nggak apa yang paling bikin gue ke-trigger kerja di kapal? Bukan capeknya, juga bukan shift panjangnya. Yang paling bikin gue kepikiran itu cara kebanyakan kru takut ngadepin liburannya sendiri. Gue sering banget denger ini. Bro, lift gue jangan lama-lama ya. Kalau bisa 2 minggu aja, habis itu gue naik kapal lagi. Soalnya gue lagi butuh banget duit nih. Dan lucunya, pas sign off, semuanya kelihatan happy, lega, semangat, ceria. Tapi gitu ngomongin liburan panjang, yang mereka khawatirin itu bukan nanti gue bosen. Yang mereka khawatirin itu nanti duit gue berhenti. Terus gue juga pernah lihat sesuatu yang awkward banget. Ada yang posisinya udah di atas, tapi sering minjem duit ke anak buahnya. Ini bukan gosip, juga bukan drama. Ini beneran kejadian. Ya. Dan itu bikin gue mikir, kok bisa ya orang kerja segila ini tapi tetap kepepet? Sampai ada momen lain yang bikin gue makin diem. Ada kru yang udah umur 60-an ke atas, tapi masih aja kerja di kapal. Gue gak berani nanya alasannya. Takut jawabannya terlalu berat. Bisa aja karena hobi, atau bisa aja karena tuntutan hidup. Tapi di kepala gue cuma muncul satu pertanyaan. Apa kita bakal gini juga kalau kita nggak beresin cara ngatur duitnya? Dan jujur aja, gue juga pernah ada di fase itu. Ngerasa aman karena tenang, kontrak depan masih ada kok. Sampai akhirnya pandemi datang. Pandemi itu bukan cuma bikin jadwal kacau. Pandemi bikin banyak dari kita sadar bahwa gaji dolar itu bukan jaminan. Kerja juga bisa berhenti, kontrak bisa hilang. Dan kalau pegangan kita cuma kontrak berikutnya, kita bakal panik sendirian. Di situ mata gue kebuka. Gue mulai belajar personal finance secara otodidak. Mulai dari nonton YouTube, baca artikel-artikel di internet, buku, majalah, nontonin podcast, apa aja gue telan. Bukan karena pengen sok pintar, tapi karena gue udah capek. Hidup cuma jalan aja tanpa pegangan. Terus gue mulai ngelakuin hal yang dulu gue males banget. Nyatetin semua pengeluaran gue. Mulai dari yang rutin, non-rutin, yang sekali-sekali tapi ternyata sering. Terus gue kelompokin jadi pos-pos. Gue ambil rata-ratanya, terus gue bikin angka budget di tiap pos itu. Biar jelas, kalau misalnya angka lewat dari itu, berarti pengeluaran gue di pos itu udah bocor. Dan yang bikin gue kaget,
Pas gue disiplin kayak gitu, hidup gue mulai tenang. Gue gak lagi nebak-nebak, gak lagi ngerasa uang gue hilang secara gaib, dan gue ngerasa gue lagi pegang kendali. Dan dari situ, gue sadar satu hal yang lebih dalam. Ngatur duit itu bukan cuma soal kaya. Ngatur duit itu adalah soal tanggung jawab. Karena rezeki yang kita pegang ini bukan cuma buat gaya doang. Dalam agama, kita diajarin jangan berlebihan, banyakin bersyukur, dan pakai harta dengan bijak. Dan itu nyambung banget sama kehidupan kru kapal. Kita jauh dari rumah, jauh dari keluarga, kerja keras banget, kadang mental kecekik, fisik juga. Kalau hasilnya cuma jadi cerita belanja, atau cuma numpang lewat doang, rasanya kayak sayang banget gitu. Gue mulai ngelihat manajemen keuangan itu bisa jadi bagian dari ibadah. Karena ketika lo ngatur duit dengan benar, lo bisa bantu keluarga. Lo juga bisa nabung buat masa depan lo. Bisa punya dana darurat dan bisa berbagi. Dan yang paling penting, pikiran lo jadi tenang. Karena orang yang tenang itu kerja lebih waras dan gak gampang jadi beban orang lain pas keadaan lagi susah. Makanya gue makin yakin buat ngomong ini. Banyak kru itu bukan malas, bukan gak mau maju juga. Mereka cuma gak punya sistem. Kru di kapal itu unik. Masalah kita kebanyakan bukan cuma boros pas liburan aja. Masalahnya sering dimulai pas kita masih on board sebenarnya. Karena pas lagi kerja, banyak dari kita mulai nabung mimpi di kepala. Bukan nabung duit ya, tapi malahan nabungin wishlist. Mimpi beli jaket motor buat touring nanti, beli motor baru juga, beli sepeda, mobil baru, liburan abis kontrak nanti jalan-jalan ke Bali atau ke negara lain. Terus ada juga yang lapar mata, iPhone terbaru, Samsung terbaru. Kayak tiap kontrak harus ada upgrade biar kerasa menang. Dan pelan-pelan, tanpa lo sadarin, lo bikin aturan hidup yang silent tapi kejam. Kerja keras sekarang, balas dendam belakangan. Padahal yang terjadi seringnya bukan balas dendam, tapi balas ngabisin duit. Akhirnya kontrak selesai, pulang seneng, tapi liburan berubah jadi fase yang paling rame. Karena uang keluar deras banget, sementara rasa aman belum kebangun. Belum ada pondasinya. Makanya gue mutusin nulis. Makanya gue mutusin bikin video ini. Bukan buat sok suci, juga bukan buat nguliahin orang, tapi karena gue pengen satu hal. Kru kapal jangan kerja sampai tua cuma karena takut liburan. Jangan kerja terus cuma karena gak punya opsi lain. Gue pengen kita kerja karena kita mau, bukan karena kita terpaksa. Gue tutup season 0 ini dengan satu pertanyaan yang mungkin bikin gak nyaman. Kalau gaji lo dolar, kenapa lo masih takut buat libur? Jawabannya sering bukan cuma boros,
Kadang duit kita udah bocor dari awal. Bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena 1000 keputusan kecil yang kita anggap wajar. Dan itu yang bakal gue bongkar di season 1 selanjutnya. Karena sebelum ngomongin budgeting, nabung, investasi, lo harus ngerti dulu satu hal ini. Gaji kapal itu bukan cuma angka di kontrak. Kita bakal bedah pelan-pelan. Basic salary, overtime, service charge, tips, bonus, potongan, semuanya. Biar lo nggak lagi ngatur duit pakai feeling. Karena feeling sering bikin kita boncos. Kalau lo relate dan lo pernah takut leave kepanjangan karena duit stop, komen aja. Gue takut libur. Biar gue tahu gue nggak ngomong sendirian. See you in episode 1.1.